nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom kepada kita semua, baik yang ada di rumah masing-masing, KBC Jakarta, dan semua saudara-saudara yang mendengarkan ataupun bersama-sama berdoa dengan kita hari ini. Sebelum kita lebih jauh berdoa untuk gereja, untuk keluarga, bahkan untuk bangsa kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan malam hari ini saya menyampaikan sebuah nasihat firman Tuhan dengan judul choice ataupun pilihan. Barangkali ada beberapa yang sudah pernah mendengarkan ini saya sampaikan, tapi saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua bahwa dalam hidup kita ini kita diperhadapkan dengan pilihan-pilihan dalam kehidupan setiap hari. Jadi bukan hanya 1 tahun, bukan per tahun kita harus memilih, bukan kita memilih per bulan atau per minggu, bahkan bukan hanya per hari, tapi detik-detik dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan yang disebut dengan pilihan. Nah, itu sebabnya kita akan melihat sejak semula ada satu hal yang Tuhan berikan dalam kehidupan manusia yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk lain di muka bumi ini, yaitu bicara tentang pilihan. Kita buka dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16, dengarkan baik-baik firman Tuhan berkata demikian. Dikatakan bahwa lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Ini yang saya suka. Sebab pada hari engkau memakannya, firman Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Dengar baik-baik. Firman Tuhan dikatakan begini. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan apa? Bebas. Inilah yang membawa manusia kepada yang disebut dengan kehendak bebas, yaitu free will. Perdebatan demi perdebatan terjadi mengenai free will. Kenapa Tuhan lakukan ini? Kenapa Tuhan jadikan manusia kalau hanya untuk berdosa? Tidak, saudara-saudara. Tuhan ciptakan manusia serupa dan segambar dengan dirinya. Dan Allah juga punya kehendak bebas. Nah, itu sebabnya kesegambaran kita dan keserupaan kita dengan Allah lah yang membuat kita ini juga punya pilihan dalam kehidupan ataupun kehendak bebas. Dan di taman waktu Adam diciptakan, Tuhan berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Jadi sejak semula manusia diciptakan, tidak ada paksaan dalam kehidupan manusia. Amin. Bahkan kalau kita teruskan membaca di bawah dikatakan begini, tetapi, walaupun ada kata tetapinya, dengar baik-baik. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman, janganlah kau makan buahnya. Tuhan bilang gini, gak boleh dimakan, gak boleh dimakan. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dalam hal ini Tuhan memberikan warning kepada kita. Terserah, bebas. Mau dimakan, mau enggak, boleh juga dimakan. Tetapi kalau engkau makan, pastilah engkau mati. Nah, itu sebabnya saya mau katakan bahwa pilihan ini sangat penting untuk kita mengerti. Nah, ini saya sudah singgung tadi sedikit bahwa kuasa terbesar yang diberikan Tuhan hanya kepada manusia adalah kuasa untuk menentukan pilihan. Di muka bumi ini banyak benda-benda yang rasanya lebih berguna daripada manusia. Contoh, matahari itu kita sangat berguna nggak untuk hidup kita? Sangat berguna, sangat penting. Kalau 1 minggu aja matahari nggak terbit, kira-kira kita ini mau jadi apa? Kira-kira begitu. Tapi matahari tidak punya hak untuk memilih dalam keberadaannya sebagai benda yang sangat berharga di muka bumi ini. Matahari itu terbit dari timur, tenggelam di mana? Di barat. Matahari nggak bisa bilang begini, capek, bosan, terbit di timur, tenggelam di barat. Mulai besok ataupun tahun depan, saya mau terbit dari barat, tenggelam di timur. Nggak bisa, saudara-saudara. Amin. Ya. Lalu apalagi benda-benda di muka bumi ini yang kita lihat sangat berharga, sangat mahal harganya. Tidak punya
tidak punya hak untuk menentukan pilihan dalam keberadaan mereka. Tetapi manusia, dengar baik-baik, sekecil apapun kita ini punya hak untuk menentukan pilihan dalam kehidupan kita. Amin. Ya, contoh bangun pagi. Kita diminta untuk bangun pagi sama guru kita ataupun sama pemimpin kita. Bangun ya, jam 5 pagi udah harus bangun untuk berdoa. Pertanyaan saya, begitu kita mendengar perintah ini, masih nggak kita punya kehendak bebas? Pilihan bebas? Masih. Bodoh amat. Dia ngomong begitu, dia juga nggak bangun jam 5. Ya terserah dia lah, saya yang penting saya bangun jam 10 aja. Bebas. Walaupun kita tahu ada hukumannya, ada akibatnya daripada apa yang kita pilih. Nah, sama dengan itu sebabnya sejak semula Tuhan memberikan pilihan kepada umat manusia. Tuhan gak pernah mau manusia jatuh dalam dosa, tapi manusia memilih untuk memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, sehingga manusia akhirnya menjadi berdosa. Nah, itu sebabnya sebetulnya kuasa terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, umat manusia, adalah kuasa untuk menentukan pilihan. Bahkan dengar baik-baik saudara, ada orang dipaksa sekalipun untuk memilih. Dengar baik-baik, ada orang yang dengan terpaksa untuk memilih, itu pun dia masih punya free will. Dia masih punya pilihan untuk mengikuti paksaan atau memilih untuk terpaksa. Ya, jadi kalau ada orang bicara begini, saya ini gak punya pilihan Pak, saya terpaksa. Itu berarti dia memilih untuk terpaksa. Ya, makanya dalam kehidupan kita sebetulnya gini, dengar baik-baik rekan-rekan semua. Dan siapapun kita yang mendengarkan program ini ataupun bersama-sama dengan kita di doa malam hari ini, kita tidak boleh menyalahkan orang lain dalam kehidupan kita. Nggak satu orang pun boleh menyalahkan orang lain. Karena kamu saya jadi begini, karena kamulah saya jadi begini. Bukan. Kita jadi begini, pribadi lepas pribadi, jadi begini karena pilihan-pilihan yang kita buat di masa-masa yang lalu. Sampai di sini bisa mengerti? Ya. Jadi saya tidak pernah akan menyalahkan papa saya, orang tua saya, pemimpin saya nggak akan pernah menyalahkan siapapun itu yang ada dalam kehidupan saya. Kalau saya mengikuti seseorang, itu berarti karena saya memilih untuk mengikuti orang tersebut. Kalau saya pada akhirnya memilih untuk meninggalkan orang lain, bukan karena orang lain itu layak untuk ditinggalkan, tetapi karena saya yang memilih untuk meninggalkan orang tersebut. Kira-kira begitu. Nah, jadi tanpa disadari, hanya seringkali tanpa disadari, banyak kita akhirnya memilih untuk yang tidak baik datang kepada diri kita. Orang-orang muda, anak-anak muda memilih untuk menghisap rokok, untuk ganja. Saya dulu sampai terlibat dalam banyak dosa, memilih untuk yang tidak benar dalam hidup saya. Nah, Amsal pasal 16 ayat 25 berkata demikian, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Makanya kita harus melihat, waktu kita memilih sesuatu, apakah kita menuruti Allah atau menuruti hawa nafsu kita, ataukah kita mengikuti atau keinginan diri kita sendiri. Camkan ini baik-baik saudara-saudara. Ya, dalam doa-doa kita, saya memilih untuk hari ini, setiap hari pukul 18.00 sampai 19.00, dimanapun saya berada melihat keadaan bangsa kita hari ini, saya memilih, udah hampir 1 bulan ini, memilih untuk berdoa, berlutut di hadapan Tuhan. Gak peduli orang mau bilang apa, bahkan gak peduli ada banyak gangguan, saya tetap memilih untuk mengambil waktu untuk berdoa bagi bangsa dan negara ini. Itu pilihan. Walaupun banyak gangguan sana sini, gak sempat, gak bisa, gak ini, saya tetap memilih, saya harus datang di kaki Tuhan untuk berdoa. Sama seperti malam hari ini juga kita. Apakah kita memilih untuk ikut berdoa atau tidak? Itu juga keputusan kita. Kita nggak bisa salahkan orang lain. Sebab sejak semula Tuhan berkata, kalau Tuhan berkata, tetapi tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa katanya? Pastilah engkau mati. Kita memilih menuruti Allah atau menuruti hawa nafsu kita, kedagingan kita. Kita memilih untuk datang berdoa atau untuk tidur, itu juga pilihan. Ya, sebetulnya banyak lagi yang saya bisa sampaikan, tapi saya mau katakan di tiap-tiap kehidupan kita,
Bahkan kita mau pilih dalam ibadah-ibadah kita mau berdiri, mau duduk, itu semua pilihan. Kadang-kadang kita kan lihat worship leader bilang, mari semua bangkit berdiri. Ada yang tetap memilih untuk duduk. Ada yang nggak disuruh berdiri, memilih untuk berdiri. Semua kita diperhadapkan dengan pilihan. Memilih untuk taat kepada Allah atau memilih untuk mentaati hawa nafsu kita. Tetapi dunia ini menawarkan yang memang menyenangkan. Saya dengar tadi sebuah sharing singkat dikatakan begini, bahwa yang jadi masalahnya, yang jadi masalahnya disampaikan dalam khotbah singkat itu dikatakan gini, semua yang ditawarkan dunia ini menyenangkan daging kita, menyenangkan secara duniawi, sehingga kita ini memang akhirnya memilih yang menyenangkan daging kita. Ya, iblis itu nggak pernah menawarkan sesuatu yang di awal kelihatan akan menyusahkan kita, nggak pernah. Ya, bisa ngerti teman-teman di sini? Iblis itu selalu menawarkan yang, oh ini enak nih. Dia nggak pernah menawarkan yang seram di depan, enggak. Dia nggak akan bilang gini, ikut aja, kalau kamu ikut kamu mampus nanti. Enggak ada. Dia akan selalu bilang, ikut aja, ini nikmat, ini enak, ini memuaskan, ini hal yang kamu perlu dalam hidupmu. Masalahnya demikian. Nah, tetapi kan Amsal sudah mengingatkan kita, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju kepada maut. Nah, itu sebabnya mari teman-teman, kita rekan-rekan semua, kita memilih apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam hidup kita. Kadang-kadang akhirnya kita menyesal. Apa yang tidak kita inginkan, apa yang tidak kita mau, itu yang datang. Kenapa? Karena pilihan-pilihan yang kita ambil di masa lalu. Jadi kalau hidupmu nanti ke depan mau lebih baik, pilihlah yang baik hari ini. Amin. Kalau ditanya berdoa itu baik gak? Berdoa itu baik. Hasilnya juga akan baik untuk hidupmu. Tetapi banyak orang memilih untuk malas berdoa. Karena iblis menawarkan, ngapain berdoa? Udah banyak yang berdoa, capeklah berdoa. Apalagi lewat live begini, udah gak usah. Tidur lebih enak, apalagi hujan-hujan dingin-dingin begini. Ya, saya tidak sedang menyinggung siapapun, tapi karena hari ini disampaikan buat kita hari ini. Nah, jadi jangan menuruti hawa nafsu. Saya melayani anak muda sudah mungkin puluhan ribu anak muda yang kita sudah layani. Ya bukan cuma ribuan, puluhan ribu yang kita layani. Kita mendapati ada seorang wanita, waktu itu saya ingat saya melayani di Gunung Pancar ya. Tiba-tiba seorang pemudi datang ke saya, dia bilang ini, Pak, saya ini umur baru 24 tahun. Saya melakukan aborsi udah 3 kali. Saya dalam hati saya, ini kenapa nih mau aborsi sama saya? Setelah selesai ngisi sesi ya, saya ini dikecewakan. Orangnya cantik ya, cantik, wah, body seksi gitu ya. Dalam hati saya, ngapain ngomong-ngomong gitu ke saya? Apa saya, dia bilang ini, saya dikecewakan oleh 3 atau 4 laki-laki lah gitu ya. 4 pria yang sudah mengecewakan saya. Dalam hati saya, waktu itu saya belum menikah. Jadi apa, dia menawarkan saya ini untuk yang kelima atau yang keenam gitu kan. Jadi saya bilang sama dia, oh iya. Tapi dia bilang gini, tapi hari ini saya ngerti Pak, firman Tuhan memang menunjukkan kepada saya jalan-jalannya. Dulu saya begini, tapi hari ini saya mau memberi diri kepada Tuhan untuk mulai berjalan dalam kebenarannya. Saya ingat kurang lebih mungkin 6-7 tahun lalu. Ya, masih sering kontak dengan saya lewat messenger di Facebook. Dia sudah menikah dan akhirnya dia bilang sama saya bahwa saya bersyukur saya bisa hidup bahagia sekarang. Sekalipun saya pernah mengalami hidup yang berantakan, tapi Tuhan itu memang Tuhan yang setia dan adil. Amin. Nah, jadi mana yang kita mau ikuti? Ya. Dan saya ulangi kembali, jangan pernah salahkan orang lain untuk keberadaan hidupmu. Amin. Jangan pernah menyalahkan siapapun, ya. Nah, itu sebabnya beberapa kali saya menemukan orang-orang yang melakukan aborsi, orang yang memang, mohon maaf nih, yang lesbian, yang homo, bahkan di tempat ini pernah datang, saya nih lesbian tuh, dengan semangat menyampaikan ke saya, lesbian, mau bertobat enggak? Ya, udah dilayani, bahkan dibaptis, tapi akhirnya kembali lagi ke hidup lama. Itu artinya begini, bahwa dalam kehidupan kita, orang sudah dengar firman pun, firman itu sebetulnya mau kita kembali dan kembali kepada Tuhan. Tapi banyak kali kita akhirnya memilih kesenangan dunia ini. Ya, saya nggak bisa tampilkan saat ini ya. Nah, tetapi dikatakan begini, satu kali dalam kisah di
di Taman Eden dalam kitab Kejadian. Ular berkata, Kejadian pasal 3 yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi Alkitab mengajarkan, Adam mendengar langsung dari Tuhan, jangan kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, apa katanya? Pastilah engkau mati. Tetapi dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang keempat, setelah tadi Kejadian pasal 2 ayat 16, Tuhan bicara tentang gak boleh dimakan, kau makan mati kamu, gitu kan? Tetapi dalam Kejadian pasal 3 ayat 4, iblis datang menawarkan yang mengenakkan secara daging. Tuhan bilang gini, pastilah engkau mati. Iblis datang menawarkan, kalau kau makan buah itu kau akan jadi sama seperti Tuhan. Padahal manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebetulnya apa lagi yang kita mau cari, gitu ya? Ya, nggak ada yang perlu kita cari untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Cuma satu aja, taat aja sama Tuhan. Nah, tapi pada akhirnya iblis menggoda si wanita di Taman Eden. Dan dia akhirnya berkata, iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Pemutaran, yang namanya kebenaran diputar balikan. Makanya kita sering dengar gini, udahlah nggak apa-apa kamu melakukan dosa sekali-sekali aja nggak apa-apa. Merokok sekali-sekali nggak apa-apa. Sama pacar sama ini ya bikin-bikin dosa sekali-sekali nggak apa-apa. Tapi dengar baik-baik, dari 1 kali datang 2 kali. Bulan ini nggak usah kasih perpuluhan nggak apa-apa, kan memang lagi masa susah. Nggak tahu ya kenapa ini jadi keluar dari mulut saya gitu ya. Yang tersinggung silahkan gitu ya, bertobat sekali-sekali nggak apa-apa. Udahlah, toh juga kebutuhan kita lagi banyak. Pandemi, gereja mengerti, tapi Tuhan berkata bahwa jangan mencuri dari rumah perbendaharaan rumah Tuhan. Amin, amin ya semua teman-teman ya. Ya, nggak ada yang merasa tertuduh di sini ya. Sekali-sekali, ya sekali-sekali. Nah jadi banyak hal lagi tuh. Alkitab berkata bahwa iblis menggoda. Tapi dari sekali datang 2 kali, dari 1 bulan nggak memberi, akhirnya 2 bulan, akhirnya 3 bulan, akhirnya kita bilang gini, enggak juga, saya nggak jadi makin miskin juga, tetap aja. Memang tetap, tapi hati kita ini udah terpaut kepada nafsu daging kita pada akhirnya. Itu yang jadi masalahnya. Lama-kelamaan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju kepada maut. Nah itu sebabnya kita harus mengerti. Kenapa akhirnya firman Tuhan diputarbalikkan oleh iblis? Dengar baik-baik teman-teman. Yang dengar penyampaian firman Tuhan bahwa kamu pasti mati kalau kamu makan buahnya, itu Hawa belum ada. Ya, dengar baik-baik ya. Ini kalau secara teologis ini kebetulan ada yang teman-teman dari teologi ya. Secara teologis, waktu Adam diciptakan, maka Allah menyampaikan perintah ini tentang 2 pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman. Jangan kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Hawa belum ada di situ. Nah banyak kali mungkin penyampaian yang disampaikan oleh Adam kepada Hawa, saya nggak tahu juga lah kisah mereka di Taman Eden. Tapi Hawa akhirnya tawar-menawar dengan iblis. Nggak boleh, kan gitu ya. Kalau kita baca kisahnya, dibilang nggak boleh. Tetapi iblis berkata, nggak apa-apa kalau kamu makan nanti kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Udah terlalu bodoh kan. Diciptakan serupa dan segambar, terus makan buah itu mau jadi sama lagi kata iblis. Iblis mulai memutarbalikkan. Itu sebabnya pilihan-pilihan dalam kehidupan kita ini yang pertama ditentukan oleh apa yang kita dengar. Makanya jangan suka dengar-dengar kata-kata yang nggak baik. Jangan suka dengar berita-berita yang tidak baik. Jangan suka dengar berita-berita yang memecah belah. Jangan suka dengar berita-berita yang membuat engkau berkata, benar nih saya yang benar, dia yang nggak benar. Nggak perlu hal itu. Karena orang mau nggak benar, orang mau berbuat apapun terhadap kita, itu urusan dia dengan Tuhan. Kita berurusan langsung dengan Tuhan. Saya pernah melakukan ini, saudara. Artinya saya pernah jatuh dalam dosa-dosa ini. Tahun 2005 saya ingat. Saya pernah mengalami hal yang memang menjadikan titik balik dalam kehidupan saya. Saya dulu memang sudah melayani, tapi hidup berantakan. Udah jadi pendeta, dosa tapi jalan terus. Udah jadi pendeta, kayaknya ini live streaming ya gitu ya. Gak apa-apa ya. Udah jadi pendeta, tetapi masih lakukan hal-hal yang gak benar gitu ya. Sampai pada akhirnya satu kali
Saya diskors. Saya ini pendeta yang udah pernah diskors 3 kali. Ya, di sini kan semua orang baik-baik di sini. Kalau saya memang orang yang terbaik yang dipilih Tuhan gitu ya. Menurut Tuhan gitu ya. Jadi saya pernah memang gini ngalamin diskors 3 kali. Pernah diskors 3 bulan, pernah diskors 6 bulan, pernah diskors 1 tahun. Pendeta bikin malu kan sebetulnya ya. Sampai di satu titik saya ngerti gini. Tuhan bilang gini, apapun yang dilakukan hari ini kepada waktu saya diskors 1 tahun di gereja saya yang dulu gini, kalau saya di diskors, saya dipanggil berdiri di mimbar, dibacakan, saudara pendeta, waktu saya masih pendeta muda, Togap Perlindungan Simanjuntak di hadapan jemaat karena melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, maka diskors selama 1 tahun. Stres gak? Berdiri dengan wajah yang agak sedikit agak diseram-seramkan supaya orang, oh dia tetap kuat ini, padahal gak kuat. Lalu malamnya beberapa waktu saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang gini sama saya. Waktu saya diskors 1 tahun, saya nggak melakukan kesalahan. Sampai akhirnya waktu itu gembala saya panggil gini. Pemimpin saya panggil. Togap, kamu nggak salah. Tapi kamu harus terima ini. Nggak salah, tapi saya harus diskors. Kira-kira adil nggak buat saya? Nggak adil. Tapi saya berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang gini. Kamu tidak sedang berurusan dengan gerejamu. Kamu tidak sedang berurusan dengan gembalamu. Kamu tidak sedang berurusan dengan orang-orang di sekelilingmu. Skor itu terjadi dalam hidupmu. Karena saya yang memberikan itu kepada kamu. Jadi itu terjadi kepada saya karena pilihan-pilihan yang saya buat sebelumnya sebetulnya. Bukan karena kasus yang terjadi. Saya bisa membela diri di kasus itu. Bahwa saya nggak melakukan dan saya tidak. Nah, kira-kira begitu. Tapi Tuhan bilang gini, bukan cuma itu. Tapi karena aku mengasihi kamu, karena aku sayang sama kamu, mencintai kamu, aku mau pakai hidupmu, kamu harus terima itu. Akhirnya saya datang ke pemimpin, saya bilang, oke Pak, saya terima. Saya tanda tangan surat skors. Saudara, ditentukan oleh apa yang kita dengar. Kadang-kadang kita mendengar banyak hal-hal yang membuat kita merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Kita lebih benar daripada orang lain. Nggak penting, saudara. Kalau kita baca Alkitab ini ya, kita ini masing-masing kalau kita baca firman Tuhan, kita ini yang paling berharga di hadapan Tuhan. Jadi kalau saudara-saudara masing-masing membaca, mendengarkan kebenaran firman Allah, maka engkau akan mendapati engkaulah yang paling dikasihi Tuhan. Jadi selesai sebetulnya. Amin. Tapi banyak di antara kita, enggak, saya lebih baik. Kenapa? Karena kita nggak dengar firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Lalu hal yang kedua, pilihan-pilihan dalam kehidupan kita ditentukan oleh siapa? Sahabat-sahabat kita. Ya, komunitas kita, orang-orang di sekeliling kita. Kita diajak kemana? Makanya ada sebuah peribahasa dalam bahasa Inggris dibilang gini, ya, tell me about your friend, I tell you about your future. Ceritakan kepada saya siapa sahabat-sahabatmu, orang-orang yang berkomunitas dengan kamu. Saya akan memprediksikan, menceritakan kepadamu bagaimana nanti masa depanmu. Sederhana saja. Jadi siapa teman-temanmu menentukan masa depanmu. Makanya pilihlah teman-teman yang terbaik. Amin. Jangan teman-teman yang suka bersungut-sungut. Jangan teman-teman yang suka mengeluh. Ya kalau mengeluh-mengeluh, hidupmu juga jadi sama. Amin. Jangan pilih teman-teman yang suka berbohong. Jangan pilih teman-teman yang suka mengumpat. Jangan. Waktu engkau memilih teman-teman yang demikian, berkomunitas dengan orang-orang yang demikian, hidupmu akan jadi sama. Alkitab juga berkata, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengar baik-baik teman-teman semua, rekan-rekan TGC. Tinggalkan orang-orang yang gak penting dalam hidupmu. Amin. Ya, pilihlah orang-orang yang memang tahu bahwa semua kita ini berharga, semua kita dikasihi Tuhan. Yuk sama-sama berjalan dalam kebenaran Tuhan, gitu ya. Lalu hal yang berikutnya ditentukan oleh apa? Apa yang kita baca, tadi saya sudah singgung. Apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Hari-hari ini yang kita baca apa? Ya. Kalaupun kita membaca hari-hari ini di media sosial, yang bagaimana yang kita baca? Saya sering peringatkan orang-orang yang di sekolah ya, termasuk Bang Sahril ini. Saya bilang, apa sih yang kau dengar? Saya kalau ada di depan komputer saya buka YouTube, buka juga. Tapi yang membuat saya menjadi lebih dewasa, yang membuat saya lebih berkarakter, yang membuat saya menjadi nggak merasa juga jadi lebih penting dari orang lain, itu yang saya coba dengarkan. Nggak buka yang macam-macam, nggak buka yang namanya apalagi main game online 1 harian, matilah kau nanti kan gitu kan. Coba bayangkan gitu ya, main terus itu aja yang dilihatin.
Lalu kita punya Facebook bagaimana? Kita yang lihat Facebook itu yang gimana yang kita lihat? Lalu Instagram Instagram yang bagaimana yang kita lihat? Saya mulai masuk mobil aja, saya udah pasti putar YouTube. YouTube-nya tentang apa ya? Khotbah-khotbah, paling enggak Pak Arifin yang khotbah, orang-orang yang saya merasakan bahwa orang-orang ini bisa menambahkan pengetahuan saya, mengimpartasikan iman kepada saya, bukan hal-hal yang lain. Nggak penting itu. Kadang-kadang memang nonton juga lah Judika ya gitu ya. Kadang-kadang. Dulu saya ingat waktu saya putus cinta ya, ini tak berapa tahun lalu, oh Tuhan tolong ya. Lagu-lagunya Judika itu meresap, gitu ya. Bukan dia, tapi aku. Lagu-lagu gitu tuh, nyanyi semangat-semangat gua. Saya waktu diputuskan cinta, nyanyi lagu begitu, makin hancur hidup saya. Bukannya makin bagus. Ya tapi saya nggak bilang Judika salah ya, karena ternyata dia punya penggemar yang artinya memang pasarnya dia itu ada gitu, ya. Lalu macam-macam lah. Satu albumnya Judika itu. Wah, lagu-lagu tentang putus cinta. Udah putus cinta, mau bunuh diri. Dengar-dengar lagu begitu, betul-betul mau mati rasanya. Nah, jadi ditentukan oleh apa yang kita dengar, apa yang kita baca, dan siapa orang-orang di sekeliling kita. Nah, kenapa hal itu perlu? Karena memang apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan mempengaruhi perasaan kita, pikiran kita. Teman-teman setuju ya? Apa yang kita dengar, orang-orang di sekeliling kita, komunitas kita, itu akan mempengaruhi perasaan dan pikiran kita. Dan apa yang ada dalam pikiran dan perasaan kita, itu yang akan nanti menentukan tindakan, sehingga akan menghasilkan pilihan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Nah, itu sebabnya untuk kita bisa mencapai kesempurnaan seperti Kristus, menjadi kegisi yang berkarakter seperti Kristus, ubahlah apa yang engkau dengar. Carilah teman-teman yang terbaik yang memotivasi hidupmu, dan carilah bacaan-bacaan ataupun tontonan-tontonan yang memang bisa mengisi kehidupanmu dengan kebenaran. Amin. Itu sebabnya saya kembali ke awal ini. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, Hawa mendengarkan bisikan-bisikan iblis. Yang celakanya memang gini, firman Allah berkata, setelah Hawa memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, dia memberikannya kepada suaminya yang ada di sisinya. Jadi sebetulnya waktu Hawa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, Hawa makan, Adam ngeliat aja. Barangkali cara berpikir saya gini, barangkali dia lagi nunggu, bener nggak sih mati kalau makan? Padahal kan dia udah dengar Tuhan bilang pastilah engkau mati. Amin. Tapi dia seolah-olah ada di sampingnya Hawa, biarin. Kalau dia makan kira-kira mati nggak nih? Dan waktu dia makan, Hawa makan, memang fisiknya nggak mati, tapi hubungannya dengan Allah terputus. Waktu hubungan manusia dengan Allah terputus, maka itu adalah disebut yang namanya mati secara roh, terpisah dari Allah. Nah, itu sebabnya jangan biarkan engkau membuat pilihan-pilihan yang salah dalam hidupmu. Amin. Jangan biarkan hidupmu akhirnya nanti engkau akan berkata menyesal sebab hari ini, lalu engkau mulai menyalahkan orang lain. Saya mau katakan, jangan pernah menyalahkan orang lain. Jangan pernah salahkan orang tuamu. Jangan pernah juga salahkan, kenapa saya lahir di keluarga ini. Satu kali saya melayani di kota Jambi, seorang anak dia bilang ini, saya lahir di keluarga miskin, bagaimana mungkin saya bisa jadi orang berguna? Saya percaya bahwa Tuhan gak pernah salah menempatkan kita mau lahir dimanapun. Tetapi pilihan-pilihan dalam kehidupan kita lah yang membuat hidup kita menjadi salah. Itu sebabnya ubahlah apa yang engkau dengar, carilah teman-teman yang terbaik, ubahlah apa yang engkau baca dan engkau tonton, supaya itu mempengaruhi pikiran dan perasaanmu, sehingga keputusan dan tindakanmu dan akhirnya pilihanmu adalah pilihan yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati kita akan lanjut dalam doa-doa kita. Haleluya. Haleluya, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita mengambil pilihan setiap harinya untuk taat pada firman Tuhan, supaya hidup kita benar di mata Tuhan. Ya, kita akan lanjutkan lagi doa kita. Kita mau berdoa syafaat buat bangsa dan negara kita. Kita mau berdoa syafaat buat kota di mana kita tinggal hari ini. Kita mau berdoa syafaat buat gereja-gereja kita juga, paling khususnya Gereja Jakarta di Minirok,
doa syafaat buat keluarga dan teman-teman kita. Satukan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati
kita mau satu hati, kita mau berdoa buat bangsa negara dan Indonesia. Kita mau berdoa buat kota kita Jakarta, para pemimpin, buat segala keadaan yang terjadi hari-hari ini, keamanannya, dan juga buat perekonomian Indonesia dan segala yang berjalan. Untuk doa ini saya serahkan kepada Meg. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu mengucap syukur ya Tuhan. Selain mengucap syukur dan terima kasih atas berkat yang senantiasa Kau berikan kepada kami, terutama untuk hari ini ya Tuhan. Kau selalu ada, Kau selalu melindungi kami, Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan, saat ini kami datang berdoa untuk bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kami segera serahkan bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, terutama di tempat kami saat ini di kota Jakarta ya Tuhan. Engkau tahu keadaan yang terjadi ya Tuhan. Kami serahkan kota kami yang tercinta ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah yang menurut-Mu yang terbaik yang akan terjadi kepada kota kami ini ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin kami, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai mereka semua ya Tuhan. Biarlah segala tanggung jawab yang mereka emban itu semua berdasarkan akan takut kepada Tuhan. Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi dalam kota kami ini ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya bahwa tidak akan ada yang mustahil dalam Amin. Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya segala hal yang terjadi di dalam kota kami ini, di negara kami ini ya Tuhan, di bangsa kami ini ya Tuhan, itu semua adalah rencana Tuhan. Dan biarlah kami semua semakin erat, semakin percaya bahwa apabila yang terjadi dalam kehidupan kami semuanya ini adalah itu semua berkat campur tangan Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan keadaan yang terjadi pada saat ini ya Tuhan, kami semakin dekat kepadamu, kami semakin lebih menyerahkan diri lagi kepadamu ya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk selalu mendengarkan seruan, ajar kami untuk selalu mendengarkan apa yang Engkau bisikan kepada kami. Ajar kami untuk selalu mendengarkan apa yang Engkau mau kepada kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan kota kami yang tercinta ini, bahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah yang terbaik, biarlah negara kami ini bisa hidup damai, aman, dan sejahtera. Terima kasih Tuhan, pemimpin-pemimpin kami semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah mereka bekerja dengan baik. Biarlah apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pikirkan, itu semua oleh karena campur tangan Tuhan sendiri ya Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan senantiasa berada dalam hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Mari kita berdoa bahwa gereja di Indonesia sedang hamba-hamba Tuhan yang dikuatkan dan ditentukan mereka juga buat gereja kita juga khususnya di sisi Jakarta supaya melampaui Tuhan oleh dalam masa-masa yang menguatkan kita, menentukan kita. Terima kasih. Untuk doa ini saya serahkan kepada